Oke, so guys kita mulai. Sebenarnya aku nggak umumkan ini sebagai kultur, aku hanya umumkan ini sebagai Q&A. Jadi kita akan tanya jawab seputar onboarding. Aku kasih update seputar tutor departemen dulu. Dimulai algoritmik dimulai 2022. Waktu itu 9 orang ya. Dan ya termasuk Mas Fadli ini juga first come-nya di algoritmik juga tutor ya. Jadi waktu itu 9 orang sampai 2023 akhir, pada kuartal akhir kita berkembang jadi sekitar 20-an orang, dan 2024 hampir penghujung ini kita ada 314 orang. Kita sangatlah mengalami growth yang sangat eksponensial di sektor education department, di education edutech gitu. Kita grow dari awalnya 10, 15, 20 murid, sampai sekarang kita mempunyai 10.000 murid. Dan kita sudah mempunyai 4 cabang di offline, yang masing-masingnya sudah jalan semua. Ada yang tahu kotanya mana saja? Surabaya, Bandung. Ada lagi? Bisa sebutin dua? Bandar Lampung, Jakarta. Jakarta Yes, betul. betul. Itu dia. Terus apa hubungannya statistik yang aku bicarakan tadi dengan apa yang akan kita kerjakan hari ini? So, jadi gini guys. Hubungannya adalah kita mengalami exponential growth dari segi eh, perusahaan. Itu, hal itu bagus jika diimbangin dengan quality tutor yang bagus. Jika diimbangin dengan SOP yang tertata, itu jadi hal yang bagus karena kita growth, ya kan? Di kuartal 1, kuartal sampai kuartal 4 2024 ini kita growth gila-gilaan. Penambahan tutor sampai 250 lebih. Itu sangatlah angka yang gede banget buat aku. Maka dari itu, di setiap penghujung kuartal 4, kita harus mengadakan retraining, reassessment lagi, supaya di 2025 kita tetap bisa menjaga SOP dan quality dari teaching kita. Ya, kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena kita, ketika kita udah bertumbuh bareng, akan susah men-track atau memanage orang secara individu. So kita harus butuhkan sistem yang kuat, ya kan? Kita harus butuhkan training yang konsisten, SOP yang bagus. Maka dari itu kita reassess, recommit lagi, dan kita akan mengerjakan bareng-bareng, termasuk lead dan tim leader juga akan mengerjakan tanpa kecuali. Semua orang yang ada di tutor departemen ini akan mengerjakan onboarding itu. Nah, for your information saja, onboarding itu juga didesain khusus sebenarnya buat tutor yang baru masuk. Jadi akan ada materi-materi yang baru masuk. Nanti aku akan bahas beberapa. Kalian bisa skip materi itu. So, gitu aja. Itu yang akan aku sampaikan tentang onboarding yang akan kita kerjakan. Nah, langsung aja mulai 100 lagi dong. Oke, fix Zoom-ku nggak cukup. Oke, langsung aja mulai. Kita terima pertanyaan dari kalian. Oke, Q&A dimulai. Oke, ya, Mas Farhan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Dengeran, Mas? Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya mengenai kan tadi saya udah ngecek untuk re-onboardingnya. Saya sudah lumayan kerjakan, tinggal yang formnya aja kan. Nah, yang formnya itu kan sama seperti yang pertama kali kita onboarding ya. Tetapi saya lihat kan memang akhir-akhir ini banyak update gitu ya. Kayak saya tadi lihat pertanyaan KPI ada dua per 2023 atau per berapa gitu. Saya bingung ini jawabnya maksudnya apa? Apakah sama ataukah karena pertanyaannya ada dua, jawabannya beda? Saya nggak tahu nih jawabnya gimana. Terus ada lagi yang masalah apa ya tadi yang saya tanyain sama
Kak Hikmah. Oh ya, itu tentang prioritas kan akhir-akhir ini kan kemarin itu catch up diganti sama eh, substitute class, ya kan? Nah, tetapi di faknya itu masih yang lama gitu. Pokoknya semua yang lama dari materinya juga masih yang lama. Nah, saya juga bertanya, kita jawabnya itu berdasarkan file yang dilampirkan itu yaitu yang lama atau kita jawab berdasarkan update-update terakhir ini karena yang di apa namanya di materinya masih juga yang lama. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari saya seperti itu. Oke, jadi ini ada beberapa dua pertanyaan ya. My bad guys, karena FAQ belum aku ganti. Mungkin malam ini aku akan update. Jadi itu pertanyaan yang bagus itu, pertanyaan yang bagus banget. Pertama adalah di KPI tadi ada dua jenis KPI, yaitu sebelum Desember dan sesudah Desember. Nah, jadi itu sudah benar ya sebenarnya ya. Ada KPI yang sekarang itu yang empat KPI yang kita kerjakan bulan-bulan ini dan ada pergantian KPI per 1 Desember dan itu udah di-announce kemarin di announcement tutor. Itu benar pertama di assessment itu jawabannya udah benar ya. Nah, yang kedua adalah tutor FAQ itu lama atau belum update, termasuk ada catch up atau ada ketika murid nggak masuk itu seperti apa, itu belum terupdate. Nah, sorry my bad, karena aku belum update dokumen itu ternyata. Jadi tutor FAQ itu masih yang lama dan jawaban yang benar di assessment di final exam itu harusnya yang baru. Jadi benar di replacement class, benar di extra class itu yang baru, baru record prioritinya. Jadi gitu guys. Eh dan thank you juga udah diingatkan karena pengerjaan onboarding sebenarnya dimulai jam 21 ini. Jadi untuk setiap informasi-informasi yang kurang jelas, aku bisa kerjakan langsung malam ini nanti. Oke, tuh. Udah cukup menjawabkah? Baik, terima kasih Mas Galang atas menjawab. Oke. Ada yang lain? Tadi aku lihat tangannya Kak Kusya. Oh, punya aku ini sih Kak, simple doang. Aku mau nanya, tadi kan aku sempat lihat, terus kayak aku sempat kerjain beberapa gitu. Kan, tapi abis itu aku lihat, oh dibukanya jam 21. Apakah kalau aku udah ngerjain duluan atau gimana gitu nanti riset lagi? Hmm, enggak ke riset sih. Tapi nanti ada tambahan-tambahan tas seperti update tadi. Coba nanti dicek lagi ya. Karena ngeriset progres itu nggak bisa sebenarnya. Jadi nanti ada tambahan-tambahan. Jadi kelihatan nanti. Misalnya ada yang kosong atau ada tas baru lagi nanti dilihat aja. Oke Kak, thank you. Oke, bentuknya kayak gimana Kak? Berapa ada harus ulang. Kayak yang pertama kali daftar. Bentuk apa tuh? Modelannya kayak platform. Iya Bentuk benar. ininya kayak lebih kayak skill test. Kalau teman-teman pernah skill test yang mengisi beberapa soal, ya kayak platform. Jadi kayak kita jadi murid. Jadi menggunakan akun murid. Dan untuk teman-teman yang belum dapat akunnya jangan panik. Kemungkinan akan di-share sama tim leadernya besok. Aku coba akan push. Ini berarti aku confirm ya ini anak-anak Kak Acio, Kak Christine, Kak Erin dari ya dari tutor-tutor Kak Erin dari share sama Kak Erin. Kak Erin udah. Agung. Kagum nih sebentar. Aman Kak, kalau yang dari KRI. Kalau yang dari Kak Aisyah sudah, Kagum belum dapat. Oke, coba nanti aku chat Kak Erin deh biar nanti reshare. Berarti untuk sekarang yang baru laporannya ini banyak yang DM. Sabar teman-teman tenang. Kamu Kak Christian. Agung tuh yang mana sih kamu? Ya kamu banyak banget Agung. Hmm. Oke, berarti nanti Kak Christian sama Kak. Yes, nanti akan di-share sama Kak Cio sama Kak Christian besok. Jangan panik teman-teman. Oke?
Kalau sampai belum dikirim, ngomong ke aku. Jangan panik, jangan panik. Waktu tambahan tidak nambah. Karena soalnya sama kok teman-teman. Jangan panik, tenang. Soalnya dikit kok. Ya kan? Yang sudah lihat pasti soalnya dikit kan? Kak, jumlah realnya nambah kan? Hah? Siapa satu? Emang nambah siapa lagi? Ada Kak Merta. Jadi seperti benar-benar seperti yang dulu ada video dan ininya. Mungkin Mas Galang nih yang udah mau bahas. Hmm, ada panduannya ya, setiap pengerjaan, setiap soal, setiap jawaban itu ada materinya. Jadi eh aku buka deh guys, punya aku ya. FYI aku juga ngerjain guys, punya aku sendiri. Aku juga akan ngerjain. Ulang. Nah ini, oke. Seperti ini tampilannya. Belum. Kalau yang belum dapat akun ini nggak bisa ikut Q&A ini kah? Ya bisa dong. Nanti karena nanti malam atau besok pagi akan di-share ke TL kalian. Pasti itu. Karena akunnya udah jadi, passwordnya udah ada, tinggal TL kalian nge-share ke kalian. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Oke, so ini bentuknya seperti ini guys. Kalau yang onboarding super course dan di sini ada final exam. Nanti examnya berupa Google Form kayak pengerjaan soal kuis gitu. Nah, tadi requirement-nya udah aku sampaikan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini terdiri dari materi, video, dan soal, ya kan? Nah, gitu. Nah, aku Mm-mm. Ada lagi, ada yang mau ditanyakan nggak seputar ini dulu? Ada yang lagi? Coba aku baca chat ya. Akunya berbeda dengan onboarding dulu, beda-beda. Modul 7 khusus untuk full time, enggak. Modul 7 tetap dikerjakan ya, baik part time ataupun full time. Karena ini berisi information tentang full time. Jadi part time juga mesti tahu, karena ada perbedaan working hours, perbedaan benefit. Kalian tetap baik part time maupun full time tetap isi semua. Nggak ada project kan Bang? Nggak ada project ya. Ini, ini bukan VP. Aku aku agak ketawa lihat Bisa ditambahkan pertanyaan. kalau mau request nggak apa-apa. Oke, nggak ada project dong. Adanya final exam. Nanti Mas Alwi pengumuman salah. hasilnya. Oke. Kapan Kak? Hari Kamis aku akan bikinkan score view. Jadi semua yang udah mengerjakan final exam nilainya bisa dilihat di hari Kamis nanti. Aku sangat suka tampilan ini berasal dari students. Akun dulu masih ada nggak ya? Nah, nanti akan diingatkan Miss Lady. Entertainment Center itu untuk apa, Kak? Ini kalian nggak usah lihat ini, guys. Fokus di course aja. Live score-nya ada live score-nya. Kamis ya. Kamis aku bikinkan dashboard-nya. Karena aku perlu konekin beberapa dashboard buat nge-convert nilai kalian dari back office ini ke dashboard Excel. Nilai nggak live langsung keluar ya? Enggak, karena aku harus bikin dashboardnya dulu. Kayak CPNS saja dibuatnya per ranking. Jangan dong, karena dap ngedapetin 100-nya gampang ya. Kak, auto check atau submit manual, Kak? Ada auto check, ada submit manual. Oke. Oke, aku suka nih pertanyaan saya sambil bacain chat. Oke, tak kasih tips ya, guys. Ini yang udah hadir di sini bagus. Kesempatan pengerjaan 1 kali dan 2 kali remedial, Kak. Benar. Jadi total 3 kali ya. Tips mantap. Oke. Tak kasih tips, guys. Untuk pengerjaannya, aku lead dan tutor TL kalian itu bisa ngecek jawaban kalian dan bisa kasih notes bahwa itu korek atau enggak. Nah, so sebenarnya sebenarnya guys, kalau kalian mau yang penting selesai. Kalau kalian mau yang penting selesai,
kayak gini. Ini soal kalian nggak usah lihat. Kalian next next aja ini. Kalian next next aja. Kalian next. Kalian next sampai kayak gini. Ini kalian jawab capcip cup aja dan gini kalian ketik yes answer centang. Kekirim jawabannya. Kekirim. Bisa lanjut? Bisa. Nah, tetapi di sini adalah orang TL atau tutor lead, quality lead, Kevin, aku, Mas Hao, Mas Fadli itu bisa ngecek jawaban kalian. Nah, kalau jawabannya ini misalnya ada tulisan ketik yes saja gitu seperti itu, ya silahkan kalau berani, silahkan aja. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bisa kalian klik jawaban yes. Tapi di sini ada fitur correct or incorrect dan ini akan dicek. Aku pastikan ini akan dicek. Karena jangan sampai ini kalian klik incorrect gitu karena jawabannya kalian isi dengan yes atau oke gitu. Gitu ya. Oke. Pertanyaan lagi nih. Berasa jadi student beneran. Remedial. Oke. Ini sambil open mic Mas Albert nih. Halo, selamat malam Kak Galang. Hmm, Kedengeran nggak suara saya? kedengeran? Yang saya mau tanya terkait pertanyaan input kayak gini. Misal tadi kayak Kak Galang kan jawab yes tuh, terus Hmm, submit ya. Nah, misalkan kita tulis nih, tapi nggak sengaja kepencet gitu. Kita mau revisi gitu tuh aman nggak sih sebenarnya? aman, bisa. Itu bisa ditarik kok. Bisa, bisa. Coba Kan Mas gini, Galang ke nomor kepencet 3 gini. lagi. Nih, Nah, dipencet set, silang gitu. Yes. bisa. Oh, oh bisa ya. Berarti aman ya sebenarnya kalau Aman. misal kita salah tulis ya. Atau Oke, kalau oke, udah ke oke. submit, kalian tulis saja bawahnya lagi bisa. Bisa double jawaban. Oh, oke. Kan Hmm. maksudnya nggak lucu ya kita salah submit, habis itu udah nggak bisa dirubah lagi. Bisa Oh, ya aman, harusnya. aman. Bisa, bisa. Aman, aman. Oke, makasih Kak Heeh, Galang. Ya. heeh. Ya, itu. Tips dari aku, jangan kalian eh, isi ala kadarnya aja, asal isi, supaya tasnya lewat. Nah, gitu. Ya, kalian benar-benar isi dengan jawaban yang benar. Karena ini dicek, gitu. Ada completion ratingnya, completion rate-nya nanti. Gitu. Itu sih tips dari aku. Kak, ini mantap benar-benar jadi siswa yang lagi dicek tugasnya sama tutor. Yes, betul. Karena ya kalau yang jadi guru, ada yang pengalaman jadi guru, anggaplah aja ini UKG, iya nggak? Bener nggak sih? UKG, correct me if I'm wrong ya. Bener nggak sih guru ada UKG, PPG? Oh, namanya PPG, bukan UKG. Dulu namanya UKG. Nah, PPG. PPG itu apa? Oh, UKIN. Bener, bener, bener. Anggaplah itu, ya kan? Sebenarnya itu bare minimum sebagai seorang tutor sih ya. UKG sebelum PPG. Nah, bener. Anggaplah ini UKG atau PPG-nya guru. Ya, pasti guru-guru itu ada uji kompetensinya supaya kita tetap stay on track untuk entah cara mengajar, SOP, atau knowledge, ya kan? Sertifikasi. Yes, anggaplah seperti itu. Lumayan tuh, dapat 60.000 dapat satu kali kelas private. Kalau kalian benar semua nanti ada nilai minimumnya. Oke. Kak, yang ditahu sini, Kak tahu dinilainya kapan Kak? Apakah kita harus lapor TL karena kalau sudah mengerjakan terus dapat nilai, baru remedial kalau belum lolos atau gimana Kak? Bisa nanti. Kalian akan muncul nilainya secara otomatis di dashboard ya. Jadi kalian bisa cek langsung secara live itu dan otomatis update. Kalau kalian nanti misalnya remedi, kalian ngerjain lagi, otomatis keganti pakai nilai yang baru gitu. Kalau terlambat. Tapi nggak di web. Iya, iya, gimana ya? PPG dapat sertifikat. Tapi nggak bisa guys. Karena
waktunya panjang kok, 10 hari gitu. Jadi nggak usah takut buat nggak kelewat deadline atau gimana. Mm-mm. Lihat bisa bisa lihat sendiri jawabannya nanti. Ada live score-nya. Hari Kamis ya nanti ya. Aku jadiin dashboardnya. Dalam pengerjaan ada timernya nggak? Nggak ada timernya guys. Adanya deadline tanggal 28 November. Nggak ada timernya. Oke, nggak ada timernya. Sebenarnya lebih ke nggak masuk eh, agak nggak masuk akal kalau telat atau nggak ngerjakan sih. Maksudnya kalau nilainya 50% itu berarti kan sebagian SOP nggak tahu. Nah, atau kalau telat nggak mengerjakan 10 hari nggak buka Telegram atau 10 hari nggak buka chat TL. Itu kan hal yang impossible juga kan. Maksudnya sebagai tutor yang aktif ya, sebagai tutor aktif kan itu hal yang impossible kan secara nalar itu nggak mungkin juga. Nah, bener. Kalau kayak dulu kan Kak, kalau nggak ngerjain hari ini nggak selesai lanjut besok bisa. Itu bisa. Jadi so jangan takut guys. Karena kerjaannya fleksibel, waktunya 10 hari, progresnya bisa dilanjut. Kak, kalau remedial tapi nilai leb- kurang dari 96 tetap dapat bonus nggak? Nggak. Karena bonusnya buat nilainya di atas 96. Nah, kalian bisa discuss, kalian bisa sharing juga sama tutor-tutor lain atau sama TL kalian atau tanya jawaban-jawaban yang benar, mana yang salah, mana yang benar, boleh nanti. Yang nggak boleh adalah open joki. Itu kalau ketahuan repot, guys. Open joki onboarding itu nggak boleh tuh. TL pun nggak bisa nolong kalau gitu. Itu kalau ketahuan TL nggak bisa nolong itu. Urusannya langsung. Nah, kerja kelompok sambil Zoom boleh. Ya kalian gimana lah yang ngerjain discussion ini loh. Bonus 60.000 itu gimana Kak? Bonus 60.000 itu di final examnya yang dapat nilai di atas 96 ya. Ada bonusnya. So kita nggak cuma eh, nyuruh ini itu rekomitmen dan sertifikat itu kita juga kasih berupa eh, apresiasi buat tutor yang menyelesaikan onboarding ini karena akan ada bonus buat yang nilainya 96 ke atas akan masuk di salary. Yes, betul sekali. Akan masuk di tanggal 10. Sebenarnya agak gede budgetnya karena mesti siapin almost 20 million ya buat onboarding di akhir tahun ini. But nggak apa-apa. Ini demi quality tutors. Ya, oke. Yang belum ada akun jangan panik, guys. Mm-mm. Kalau nilainya pas 96 tuh, Mas Galang. Dapat, Bonus nggak? dapat. Dapat ya. 96 to 100 lah, guys, pokoknya. 96 tuan, Hendrik dapat. Onboarding berikutnya kapan lagi, Kak? Akhir tahun 2025. Ini akhir Mau tahun dibikin? Iya betul. 2024. Atau mau dibikin per 2 minggu aja, nggak apa-apa. 3 bulan Nargo bangkrut deh. Jadi gini guys, kenapa kalian boleh ngerjain bareng-bareng tapi nggak boleh joki dalam tanda kutip ya? Karena kalau kalian ngerjain bareng-bareng, kalian tahu apa yang kalian isi gitu loh. Beda dengan joki ya, ya udah lepas gitu. Kalian nggak punya tanggung jawab apapun gitu. Kalau ngerjain bareng-bareng, meskipun yang tahu jawabannya hanya satu orang, tapi kalian jadi tahu, oh ternyata jawabannya harusnya gini gitu. Oh ternyata kalau misalkan ada A, maka harus lakukan A, bukan lakukan B gitu. Karena itu kan tujuan utamanya agar kita refreshing lagi materialnya karena kita tahu banyak banget hal yang kita dapatkan di tahun ini. Jadi itu jadi bukan berarti ya udah kalau gitu kita ngerjain Zoom bareng. Ya nggak apa-apa ngerjain Zoom bareng-bareng karena kan kalian dengan Zoom bareng-bareng kalian akan diskusi dan tahu jawabannya. Ya kerja kelompok, betul. Bukan kalau joki kan beda lagi. Kalau joki ya udah nih 60.000 kamu dapat 30.000
Saya nggak mau ngapa-ngapain, la ye 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 gitu. Itu beda lagi. Oke, gitu. Aku pengen clarify aja. Atau ya lebih parah kalian naikin rate-nya. Misalnya aku open joki 250 nih, dijamin nilainya 96. Agak Kualitinya aneh bagus ya, bro. maksudnya nombok bun. Siapa tahu emang ada orang malas beneran gitu. Apa ngerekamnya? Sampai gak enak kan. Biar seluruh tutor dapat bonus. Boleh. Ada. Boleh. 314 tutor nilainya 96 semua. Bukannya pusing malah seneng aku. Bener. Serius. Bonus akhir tahun. Ya. Ya. Soalnya bisa di skip dulu nggak? Bisa. Jadi kalian skip dulu soalnya. Skip dulu materinya bisa. Tapi saran aku di bookmark aja sih. Hmm. Biar nggak hilang-hilang ya. Karena link-link penting. Aku pun juga ngebookmark link penting di Algorithmics nih. Kalau tahu browser aku nih. Wah, sama. Nah, sorry. Salah guys. Nah, itu. Salah folder, guys ya. Hmm. Apa Ya, tuh? Apa tadi yang kuning-kuning? Ah, itu nanti ya, guys ya. nah itu. Apa itu? Itu nanti ya, guys ya. Aku juga ngebookmark link-link penting di Algorithmics ya. Apa tuh? Apa So, tuh? gitu. Apa tuh? Apa tuh? Mm-mm. Ada Oke. live update-nya juga nggak tuh setelah ada dashboardnya Mas Galang? Ada dong live update-nya. Oh. Ada dong. Setelah remet terus ngerjain lagi, ternyata yang kedua di atas 96 tetap dapat bonus apa enggak? Jadi misalkan gini Mas, maksudnya kayak dia dapat nilai 85 nih, tapi pengen ngejar bonus. Boleh? Boleh? Boleh ya. Bisa? Jadi remedialnya tidak harus teman-teman tidak harus di bawah rata-rata gitu. Mm. Remedial itu kalau nilainya di atas 96 tetap masuk bonus. Hmm, Mm. betul. Jadi gampang kok guys. Jadi jangan kayak jangan terintimidasi nilainya jelek. Mm-mm. Ayolah. Mm. Kalau yang nilai itu Nilai terus jelek ya. aduh pernah lagi. Aduh Iya pernah lagi. lagi, iya lagi. Eh, Mau ngetawain nggak mungkin tapi pernah gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Kalau yang nilainya 70 bagaimana, Kak? Nah, itu kalian akan satu on one sama TL kalian. Ada konsekuensi sama hukuman dari TL kalian tuh. Udah aku serahin ke TL. Karena gini, guys. Bukannya gimana-gimana ya. Sorry, aku bukannya gimana-gimana. Karena gini, anggaplah di sana itu ada 50 soal. Anggaplah 50 soal ya. Ya kan? Dengan nilai per soal itu dua poin. Kalau 50 benar semua kan 100. Ya kan? Kan? Ya kan? Hmm, Anggaplah kayak gitu dulu. Logiknya gini, kalau misalnya kalian nilainya 70, berarti sekitar 35. 30%, kan? Harusnya Hmm. 35, berarti sekitar 15% kan? 35 bagi 2 kan? Sekitar, eh, enggak dong, kali 2 dong, ya kan? Sekitar 30% SOP kalian tidak pahami. Nah, itu kan hal yang perlu digarisbawahi kan? Nah, jadi 3 kali kesempatan itu diambil nilai terakhir Kak, bukan nilai tertinggi. Nilai tertinggi guys, nilai tertinggi. Nah, jadi KKI kalau misalkan remedial ternyata dapatnya lebih jelek yang diambil tetap nilai tertinggi kok. Oke, aku program formnya supaya bisa kalian lihat nilai jawaban yang salah deh. Tapi aku nggak kasih tahu jawaban yang benar. Kalian akan diinfo jawaban mana yang salah. Oke, Hmm. notice ya. Aku akan revisi formnya. Kalian akan diinfo jawaban mana yang salah. Dan kalian bisa lihat mana jawaban yang salah gitu. Oh, jawabanku salah. Di nomor Mas ini, Galang, ini. KKIN hanya kalau misalkan dapat 96 masih bisa one on one nggak? Kok pengen ya one on one ya guys ya? Kenapa Pengen pengen one diomelin ya? on one? Aku pengen diomelin atau gimana? Kenapa pengen one on one? Banyak lagi yang react, astaga.
Oke. Mm-mm. Alumni kuisis boleh, Mm-mm. siap. Nyala bangku. Kak, ini kita bikin video lagi ya, yang bagian CV dan lain-lain. Mm, Sebenarnya gini, CV dan lain-lain itu kalau dirasa itu perlu update, silahkan update saja. Misalnya, video aku terlalu lama nih, maksudnya kayak dulu nggak terlalu profesional. Atau CV aku udah banyak mengalami update, misalnya dulu masih kuliah, sekarang udah kerja di McKinsey misalnya. Atau kerja di Big Four. Kan mengalami update ya CV-nya ya. So, diupdate aja. Jadi gitu. Kalau misalnya masih correlated dengan yang dulu dengan sekarang ya pakai yang lama nggak apa-apa. Cuma kalau kalian mengalami, oh ini video aku dulu omongnya masih terbata-bata, sekarang aku biasa ngomong online, jadi public speakingku sekarang udah bagus, Englishku sekarang udah bagus, aku mau teks lagi. That's okay. Oh, rambutnya udah pendek. Omerta masih update loh. Rambutnya udah pendek. Nah itu contoh perubahan itu. Ya, Kalau cara emang Mas dirasa Galang, cara Kak Wigan nanya cara remedial gimana? Di reset dulu atau langsung ngerjain aja? oke, langsung kerjain aja guys. Sama Langsung kayak kerjain. assessment kok guys. Jadi kalau kalian misalkan Mm-mm. ternyata pas nilai, wah nilaiku 70, itu langsung ngerjain aja nanti otomatis diambil yang tertinggi kok. Mm-mm. Ya, Itu jadi betul. Lanjut Mas Gal. lanjut. Ya, jadi kalau kalian mau ngupload video ya kayak videoku kan itu kalau kalian lihat videoku wah itu resolusi caya-caya anjir. Itu resolusi 360p highest resolution itu. Nah, itu Kalau kalian dia. main update kan sekarang kameranya udah pakai 4K gitu boleh. Gitu. Itu yang aku maksud guys. Misalnya kalian udah kerja jadi tutor lama kan, at least katakanlah 6 bulan setahun. Kan mas, kalian mengalami banyak update di environment kalian. Ya kan, banyak update di sarana dan prasarana kalian. Misalnya kameranya ganti, laptopnya ganti, lah apapunnya, ya itu. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang aku maksud. Bukannya nggak ganti. Ya pasti Bisa dong. diatur topeng bisa. AI. Jangan pakai AI ya guys ya. Awas ya ada yang ngumpulin video pakai AI mukanya digerak-gerak sendiri. Oh, Downgrade kayak dari iPhone dari ini. Siapa tahu ada yang ganti gender. Pas saya sahib update ya kak. Oke oke. Nah itu maksud aku akan update itu hal seperti itu. Kalian update saja video kalian. Misalnya dirasa mau lebih profesional, that's okay. wis. Atau CV kalian udah mengalami perubahan tadi, yang semula masih kuliah sekarang udah lulus, ya Nah, update aja. itu yang paling penting karena beberapa orang tua ketika ini salah satu kelemahan dari beberapa teman-teman yang masih kuliah ya karena kan di CV masih menuliskan kuliah. Nah, saat nanti diadukan dengan CV teman-teman lain atau tutor-tutor lain yang sudah lulus, pasti orang tua dengan of course ya kayak kamu kalau disuruh pilih untuk mengajar kamu pilihan yang masih belajar atau yang masih kuliah atau yang sudah lulus pasti kan pilihannya yang sudah lulus gitu. Jadi itu sebagai advantage teman-teman juga yang jika sudah lulus. Hai Kak Rehan, kamu Andromeda apa Roblox? Kaget. Tolong update dulu backgroundnya. Ya, jadi intinya kalau teman-teman yang sudah lulus tolong diganti biar nanti orang tua pun, oh ini sudah lulus gitu. Jadi biar kalian bisa lebih bersaing gitu. Dan kalau mau pengen pamer yang tutor full English, pengen pamer Englishnya boleh banget. Itu dia. Kalian Tapi kasih pakai video. subtitle ya guys ya. Maksudnya yang full English tolong kalau bisa pakai subtitle biar orang tua yang nggak ngerti English English pun tidak terintimidasi gitu. Jadi biar tahu. Gampang kok subtitle sekarang ada AI. Hmm. Nah itu dia guys. Kalian mau record video in English, terserah. Karena Iya. videonya ada di sana. Ada lagi guys? Aku kasih tips juga. Ini sebenarnya ada soal-soal for onboarding ya seperti ini, guys. Kayak gini deh. Nah, ini soal aku. Nah, ini. Terus, nah ini. Onboarding in team leads, about team leader. Habis itu, apa itu onboarding? Terus, bagaimana onboarding 3 minggu pertama? Jadi, for your information, ini buat tutor-tutor baru ya. Yang masuk dari 2024 kayaknya. 2024 awal.
enggak. 2024 pertengahan itu masuk, mereka ngerjain course seperti ini, tapi ini course ini baru diperbarui ke version terbaru, tapi dikhususkan untuk tutor yang baru masuk ke Algorithmics. Jadi video tentang team leader, habis itu yang kedua adalah onboarding 3 minggu pertama, habis itu tutorial back office itu ya kalian bisa baca-baca itu saja. Karena itu udah nggak relate buat kalian, termasuk ngisi deal kontrak ini, ya kan? Nggak mungkin kan udah nerima salary 5 kali ngisi deal kontrak lagi. Nah, so gitu. Kalian baca-baca aja. Tuh. Hmm. Hmm. Jadi nggak usah khawatir kalau ketemu tas yang, loh, deal kontrak kan aku udah punya. Kenapa aku harus nulis email lagi? Even kamu nulis email atau enggak pun, ya nggak apa-apa. Karena ini buat tutor onboarding sebenarnya. Oke, itu aja guys. Ada lagi nggak yang mau nanyain? Nah, kayak ini, upload ketersediaan jadwal Anda Oh di ini sini. sih. Kan ada Ini di sini materinya. ya Pak, tolong ya guys ya, ini harus diupdate ya guys ya. Jangan cuma sekali isi. Mm-mm. Kalian klik ini, kalian nggak update. Lihat, oh nama aku udah ada. Kan nggak update. Gawat tuh. Apakah jawaban harus sama persis dengan kata-katanya yang ada di materi onboarding? Wordingnya tidak harus sama karena nanti ngecek itu dicek manual Kak Alwi. Mm-mm. Mm-mm, mm-mm. Benar-benar. Jadi kata-katanya nggak harus sama. Misalnya, aku bisa menggunakan platform inilah. Aku dapat menggunakan platform ini. Nggak dicek per wordnya gitu, nggak ya. Lebih ke eh, bobot jawaban itu bener nggak gitu. Jadi nggak harus sama. Kalian bisa pakai kata-kata kalian sendiri. Oke. Sepertinya ngeronda sambil ngerjain. Asik tuh. Boleh. Kalau kalau pengen Boleh. kalau pengen Zoom bareng juga boleh. Wah, kalau gitu semangat yang cek. Semangat dong. Semangat dong. Gimana guys? Ada pertanyaan lagi nggak? Tapi respon kalian gimana? Aku penasaran sih. eh Maksudnya aku butuh feedback dan saran dari masyarakat dan masyarakat. Maksudnya aku butuh saran sama feedback atau input dari kalian juga ya. Ketika kita di luar departemen melakukan re-onboarding ini, re-assessment ini buat tutor supaya kita tetap stay on SOP, stay on quality gitu. Menurut kalian gimana? It's okay. Kita input aja ya. Gimana nih? Oke, oke, aku akan baca semua input deh. Entah itu eh, kritik or apapun itu, coba aku terima. Apa tuh? Menurut kalian gimana? Nah, Jangan sampai dipecat Kak. jangan Jangan sampai telat nggak dong. ngerjain. Itu aja. Ya berarti ngerjain Ya harusnya. iya dong gitu dong. Hmm, Kalau jangan dipecat ya jangan sampai nggak ngerjain. Karena itu kalau kalian ngerjain ya guys, terus kalian lihat jawabannya dan pasti gampang gitu. Jadi alurnya itu login mengerjakan wow wow sebentar. Tel tim memberikan nilai terupdate yes. Di live-nya nanti kayaknya terpisah deh, bukan di tutor dashboard, tapi kita lihat nanti ya. Hasil mana yang diberi benar dan salah diberitahu juga di mana. Jadi kalau untuk di platform kalian nanti kan kalau misalkan salah itu kan ada delaynya tuh. Jadi kalau kalian ngisi ngasal, semakin kalian sering ngisi ngasal, itu kalian bisa nongkrong-nongkrong tuh 30 detik tungguin tuh. Apalagi kalau jawabannya multiple answer ya. Itu kalian cobain solusinya satu-satu. Itu kalian nongkrong-nongkrong tuh bener. Aku pernah ada satu soal di skill test tuh yang ngerjainnya hampir 2 hari tuh gara-gara delaynya. Nah, terus kalau untuk yang di Google Form nanti, yang di tes Google Form itu nanti kayak sama kayak assessment kalau teman-teman pernah ngisi assessment setelah teman-teman ngisi ada nilainya dan kalian bisa lihat salahnya di mana kayak gitu.
Kita mengerjakan ulang jika dirasa perlu. Jika under 50 harus ya, jangan jika dirasa perlu. Sebenarnya ya, iya sih kayak itu lebih ke kalau misalkan teman-teman sudah pasrah nih 49 ya udahlah. Nah, berarti gimana dong? Kita kita juga nggak bisa tidak bisa kita tujuan ini kan menyeragamkan SOP. Kalau teman-teman tidak ingin tahu SOP kita yang sebenarnya kita juga bingung untuk mempertahankan. Kita tidak bisa mempertahankan teman-teman sebagai tutor. Jahatnya seperti itu. Cuman tujuannya ya agar semuanya ini. Hmm, bener. Sebenarnya eh, aku lebih ke nggak masuk akal ketika ada tutor nggak mengerjakan atau 10 hari nggak mengerjakan atau nilai di bawah 50 sih. Itu lebih nggak masuk akal, nggak masuk di logika aku sebagai tutor aktif yang mempunyai kelas. Kalian nggak ngerjakan 10 hari nggak buka Telegram atau kalian ngerjakan tapi nilainya di bawah 50. Itu nggak masuk di logikaku sebagai tutor aktif ya yang mempunyai kelas. Karena materials ini ya 50% tentang teaching yang kalian lakukan sehari-hari gitu. Masa setengahnya nggak tahu kan logikanya seperti itu. Atau masa 10 hari tidak tidak lihat Telegram atau apa. Itu sih. Saya 24 jam. Enggak dong. Enggak. Tidak. Tidak, tidak mungkin siapa yang stay 24 jam untuk melihat nilai kalian. Tidak, pasti tidak. Nanti buat yang final, jadi for your information, yang final exam itu dicek manual ya sama dicek otomatis sama sistem. Jadi kalian akan lihat live score-nya update itu secara sistem. Kalau di back office ada manual check, ada beberapa manual check, nggak semua, tapi ada. Jadi so kerjain dengan sungguh-sungguh, baik yang dicek sistem ataupun dicek manual, ya kan? Oke. Oh, Kak, terakhir Kak Albert sebelum aku ambil alih nih. Ini info yang cukup penting juga karena Hmm. ini akan membantu teman-teman harusnya, apalagi yang ngambil kelas baru. Kak Albert silakan. Ya, halo. Sorry nanya lagi Kak Fadli, Kak Galang. Ini kalau dari yang saya ingat, kalau nggak salah terakhir tuh onboarding emang ada Google Form sama dari platformnya langsung ya, soal-soalnya. Ini Hmm. tuh buat penilaiannya berarti di rata-rata gitu, apa gimana ya? Saya jadi agak keder sih, maksudnya mikirnya. Dari sistem penilaiannya. Karena kan ada Pertanyaan, yang isian, ada yang PG juga kan, pilihan ganda. hmm. Pertanyaan bagus. Nilai 1 sampai 100 itu adalah final exam yang pertama, ya kan? Final exam yang pertama. Tetapi di pengerjaan platform itu diharuskan menjawab dengan benar juga. Oke. Oke, Mm-mm. oke. Jadi nilai yang masuk di live score-nya yang dinilai 1 sampai 100, 1 sampai 50, terus 50 sampai 80 dan 80 sampai 100 itu adalah nilai di final exam. Cuma pengerjaan di back office soal-soalnya, mini course-nya itu juga nggak boleh dijawab ngasal. Karena itu akan dicek. Jadi seperti itu informasinya. Oke? Tapi nggak ada batas tertentu ya, kayak nggak boleh jawab ngasal 2 soal atau 3 soal. Yang penting jawab sebenarnya aja ya. Eh, eh, Oke. Oke deh, itu aja. Thank you Kak Galang jawabannya. oke. Karena technically ngerjain di platform tidak bisa salah, guys. Karena kalau Hmm, kalian salah itu delay gitu. Ada sih yang salah yang itu yang kayak modelnya tick box hmm, terus di answer itu ada, cuman sangat jarang hmm, ada soal seperti itu. hmm. Itu dia. Karena kenapa nggak boleh ngasal? Karena yang text box itu akan di randomly checking. Nah, itu. Nah, makanya tetap dijawab sesuai itu. Tuh, jadi pengerjaan soal di platform itu emang nggak ada nilai secara tertulis, tapi itu dicek. Jadi tujuannya kenapa? Karena ya supaya nggak jawab ngasal. Oh iya, sama satu lagi, sorry Kak Galang. Sorry, sorry, sorry. Sama yang tadi tuh, untuk CV tuh kagak ada penilaian kan ya? Itu bebas aja ya kalau mau update, mau nggak ya? Ya, nggak ada. Bebas saja. Oke, oke, noted, noted. Thank you, thank you.
Sudah? Oke. Sudah? Boleh aku ambil alih Mas Galang? Silahkan. Biar nggak kelamaan. Ini pasti Q&A juga tidak kalah seru ya guys ya sesi Q&A yang ini. Jadi teman-teman mungkin minggu lalu sempat kaget. Kenapa EC cuma 1 hari Kak? Sudah penuh. Ya siapa yang kaget? Hehehe. Banyak banget yang ngechat aku. Kenapa EC minggu lalu penuh, cepet banget penuhnya. Jadi aku harus jelaskan guys. Jadi kita sudah bekerja sama dengan tim CS untuk membantu teman-teman agar teman-teman tidak perlu dalam tanda kutip bekerja terlalu banyak di luar kelas gitu. Nah, yang pertama kita selaraskan adalah sekarang customer support akan memastikan 100% bahwa murid-murid kalian akan masuk grup WhatsApp. Ini untuk meminimalisir teman-teman harus kontak satu-satu setiap kali dapat kelas baru. Yang dimana aku tahu itu adalah beban terbesar untuk teman-teman ketika mendapatkan kelas baru. Yang dimana kalian harus buka kontaknya. Iya kalau nomornya oke. Kadang kan di platform kita tuh nomornya kepotong ya guys ya. Karena formatnya adalah nomor Rusia bukan nomor Indonesia. Jadi kalau dimasukin nomor Indonesia suka ada 2 digit atau 1 digit yang kepotong. Kalian harus eh, need CS, kalian harus open ticket atau kalian harus minta tolong TL kalian. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, kita sudah minta agar CS akan sudah meng-hire 2 orang khusus untuk, hah, Kak Gerald? Nanti Kak Gerald. Eh sorry ngeblank. Jadi saya sudah meng-hire 2 orang khusus untuk berurusan dengan ini. Jadi ketika parents atau anak-anak bergabung dalam sebuah kelas, dia akan diberikan 2 hal. Yang pertama adalah link masuk grup WhatsApp yang dimana itu harus, dan yang kedua adalah link untuk mendownload aplikasi khusus untuk beberapa course yang membutuhkan aplikasi di awal pertemuan. Contoh, Roblox, butuh Roblox Studio. Yang kedua, ini sobat-sobat DG, game itu juga wajib gitu. Nah, tapi kecuali untuk coding naik yang ada di tengah-tengah mendownloadnya tidak kita beritahu. Kenapa? Kalau coding naik diberitahu dari awal pertemuan, mereka akan eh, langsung mainin tuh Scratch Juniornya. Itu kalau nunggu pertemuan 8 baru dipakai, yang satu pasti anak-anak udah explore duluan. Nanti pas ketemu sama kalian di lesson 9 dan seterusnya sudah bosen. Karena sudah 2 bulan pertama sudah belajar duluan, kayak gitu. Jadi untuk coding naik, terus Visual Studio atau Visual Code itu tidak diberikan linknya. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas. Mulai kapan? Sudah mulai minggu ini. Sebelum kita ke yang selanjutnya. Jadi, aku ulangi, per minggu ini tutor sudah mulai menghubungi semua kelas baru untuk satu masuk ke grup WhatsApp, yang kedua diberikan link untuk download. Nah, sistematisnya mereka di-invite dulu ke semua grup WhatsApp, lalu yang kedua mereka baru memberikan link download di grup WhatsApp tersebut. Kenapa? Karena kalau misalkan ada bug, teman-teman tutor yang pasti lebih tahu dong dengan aplikasinya, bukan CS. Jadi diharapkan tutor-tutor membantu hanya saat ada parents yang kesulitan gitu aja. Karena kalau misalkan CS juga yang harus bantuin setiap klien ada kesulitan mendownload, satu pasti CS overwhelm, orangnya cuma 2 nih, gitu. Jadi untuk bugnya dan lain sebagainya kita pastikan kita arahkan ke tutor. Tapi untuk pertama masuk dan ngasih link download itu sudah ada link videonya juga ya guys ya. Link videonya untuk Windows dibuat sama aku, untuk kalau misalkan untuk Mac dibuat sama Mas Galang. Jadi sudah dibuat 2 tutorial untuk downloadnya. Jadi nanti ketika sudah masuk, tinggal orang tua tinggal nonton aja dan kalau ada permasalahan baru ke kalian. Kalian tugasnya hanya memastikan orang tua sudah download. Entah itu kalian bikin list seperti biasa dan lain sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan sebelum aku lanjut ke yang kedua, ini yang cukup penting. Kalau CS kelewat, apakah perlu dibikin tiket? Hmm, yes, tapi aku harus ngobrol dulu apakah kayaknya untuk tiket belum karena kita takut kalau misalkan dibikin tiket akan overwhelm tiketnya per hari. Jadi nanti akan yang harusnya tiket jadi 100 jadi bisa naik jadi 500 karena harus komplain gitu. Kak, grup WA itu termasuk yang kelas private juga? Yes, karena biasanya mereka juga nginvite. Karena ya seperti yang kita kita sudah bilang sebelumnya, chatbot itu masuknya di grup WhatsApp, tidak mengirimkan chatbot ke WhatsApp pribadi gitu. Nanti Kak Ciko. Jadi kalau misalkan kelewat jangan bikin tiket dulu, tapi nanti aku coba aja lapor ke aku kalau memang tidak dihubungi nanti aku cek apakah ini tidak dihubungi atau purely orang tuanya skip gitu. Karena memang mereka tugasnya adalah menghubungi semuanya. Tapi ya mungkin kan ini minggu pertama mereka juga masih baru, jadi tolong kasih sedikit, jangan terlalu di pressure ya guys, ya. Karena ini bukan CS yang biasa, ini CS baru. Oke, tidak ada pertanyaan. Sekarang yang kedua. Nah, ini tolong didengarkan baik-baik.
Iya, Kak Fatima dan Kak Azril, private termasuk grup WhatsApp. Boleh minta linknya nggak Kak buat videonya aja sih kemarin. Oh, nanti aku kirim deh. Nanti aku kirim di grup TL semua. Oh Kak Natania udah mencoba ya, udah merasakan ya. CS mengirimkan link. Boleh on mic atau boleh di chat nggak apa-apa. Halo, Halo. udah Kak, udah kemarin diinfo sama di Japri sama CS-nya, dia bilang Mm-mm. mau kirimin link sama ngebantuin parent untuk install aplikasinya. Cuma kan nggak kepikir ada yang seperti ini ya, karena kan belum belum tahu nih sosialisasinya. Cuma kalau aku kan biasanya belakangan itu kelas baru, aku buatin gambar tutorial gitu, langkah-langkahnya dari gambar, jadi biar parent tuh gampang lihatnya dari WhatsApp aja, tinggal slide-slide foto gitu. Jadi kemarin keburu aku yang kirimin duluan seperti itu, jadi CS-nya nggak ngirimin lagi gitu sih. Cuma kalau tahu ada videonya, boleh sih minta buat backupan aja in case ada parent yang mentok banget nih secara japri butuh bantuan, aku biar bisa kasih videonya aja gitu. Terutama untuk yang Mac gitu sih. Soalnya bukan pengguna Mac, jadi nggak paham. Oke. Thank you. Akhirnya aku lega. Berarti beberapa sudah merasakan ya guys. Jadi memang itu goalsnya dan kedepannya. Karena itu memang salah satu alasan. Aku kayaknya setiap nanya kenapa ngambil grup, salah satu alasannya karena ini deh. Males kan nambahin peresnya ke WhatsApp gitu-gitu. Jadi teman-teman sekarang fokusnya ya kirim reminder pun sudah ada chatbot kan. Tapi aku tahu beberapa chatbot sedang off. Jadi kalian ya udah fokus soliin ngajar dan kalau hanya menjawab ketika ada pertanyaan gitu. Tapi aku sarankan karena nanti banyak yang menghubungi harus ngambil Kak Kais. Karena nanti banyak yang menghubungi ya, satu CS, kedua chatbot. Kalian aku sarankan tetap memperkenalkan diri setelah semuanya masuk. Jadi orang tua tuh tahu tutornya tuh siapa. Who really tutor? Takutnya dia PC Udin. Siapa? Yoga. Dan tidak dibalas. Nanti reportnya ke kalian, dibilangnya sombong. Padahal jadi dikiranya si Udin ini, sorry, si Yoga ini adalah tutornya. Jadi tolong tetap memperkenalkan diri di tutor. Oke, next thing, biar nggak terlalu lama. Jadi CS juga, nanti Kak Monica itu nanti yang terakhir. Jadi CS tetap juga akan menghubungi semua, sekali lagi, semua murid yang tidak masuk dari lesson 1 sampai 10. Oke? Meskipun tidak masuk satu kali, tidak dia mereka akan menghubungi hanya student yang tidak masuk dari lesson 1 sampai 10. Jadi tolong banget jangan sampai ada murid yang sudah masuk tapi tidak di checklist atau tidak di attend karena itu nanti akan dihubungi sama CS. Kenapa mereka akan dihubungi? Mereka akan dihubungi untuk dicarikan kelas pengganti atau ekstra kelas. Makanya dari itu sekarang ekstra kelasnya terbagi menjadi dua kuota. Satu untuk tutor, satu untuk CS. Nah kemarin aku tes, ternyata CS tidak butuh terlalu banyak. Jadi nanti mungkin per minggu ini aku akan buka sedikit lebih banyak untuk tutor. Jadi sekali lagi aku ulangi, CS akan menghubungi semua tutor dari lesson 1 sampai lesson 10 yang tidak masuk. Untuk selebihnya, triggernya adalah 2 kali tidak masuk. Oke, jadi dari lesson 11 sampai 36, kalau anaknya nggak masuk 2 kali, baru dihubungi. Gitu. Jadi untuk lesson 1 sampai 10, trigger pertama adalah ketika mereka nggak masuk langsung dihubungi. Untuk 11 sampai 36, mereka tidak masuk 2 kali, baru dihubungi. Bisa dimengerti? Last for code for tut OVO. OVO? OVO? Apa sih Mas Galang? OVO tuh OVO taunya bayar. Kenapa Kak Agus ya? Itu emoji burung hantu. Oh, Kak, tapi kalau misalnya nunggu dua itu waktu dia nggak masuk satu kali, apakah kita tetap harus cariin dia Eca apa enggak? Kalau misalkan nunggu dua, yes. Jadi sebenarnya yang dua ini adalah kalau dia nggak balas dari tutor. Gitu. Karena rencananya memang tadinya 1 sampai 32 semua dihubungi sama CS. Ternyata CS-nya cuma dua nih. Pasti nggak kuat. Jadi dengan itu kenapa triggernya dua? Kalau misalkan mereka nggak masuk sekali, terus dihubungi sama tutor kan nggak balas tuh biasanya. Nah mereka kan nggak masuk lagi. Nah itu baru dihubungi sama CS. Triggernya seperti itu. Tapi jadi nanti kalau nggak masuk sekali, tetap harus dihubungi sama tutor biar tutor bisa buka EC juga gitu. Atau buka cari subsnya. Berat.
Aduh, maaf guys. Berarti dari alasan 1 sampai 10 kalau ada tutor yang tidak masuk kelas, tutor tidak perlu kondak EC atau tetap kalian yang kondak tetap karena CS nggak bisa kondak EC, mereka nggak bisa ngajar. Kalian yang kondak EC-nya, tapi nanti kalian tidak perlu request seharusnya gitu. Yang kondak tetap tutor ya, bukan CS ya yang kondak EC-nya ya. Kalau menghubungi seharusnya tidak perlu per minggu ini. Ya, jadi jadi kalian nanti kalau misalkan tiba-tiba lihat EC ada banyak yang request, oh, ini berarti bukan dari CS. Bukan dari kalian tapi dari CS gitu. Misalnya kalau udah dihubungi dan masuk EC tapi minggu selanjutnya nggak masuk 2 kali lagi gimana Kak? Ini sebenarnya kalian harus bicarakan apakah ini nggak masuknya kenapa? Apakah karena jadwalnya nggak cocok atau gimana? Kalau jadwalnya nggak cocok, arahin ke pindah kelas aja. Karena kalau udah masuk sekali terus nggak masuk lagi berarti ada sesuatu yang bikin dia nggak bisa masuk di kelas itu. Kamu harus cari tahu kenapa. Biasanya kalau kayak gitu aku arahkan ke ganti jadwal. Karena kalau dia mau kelas tapi nggak mau masuk ke kelas kakak, biasanya jadwalnya nggak masuk gitu. Kalau udah dikontak tetap nggak dijawab gimana kak? Aku ada 1 menit itu nanti akan dihubungi sama CS gitu. Jadi nanti CS yang akan Ya kak, soalnya aku udah pernah itu kontak berapa kali nggak ada jawaban sama sekali, jadi bingung. udah lewat PC? Baru lewat grup sih. Oke, coba next time via PC ya karena biasanya mereka lebih Hah? Mereka lebih intimate apalagi kalau memang sefatal bukan fatal ya, tapi se-urgent itu kamu coba hubungi via PC aja gitu. Oke? Oke. Kak Gustia, sebelum aku ke Kakak Kais. Sama, pertanyaanku sebenarnya sama kayak Kak Kais, cuma aku juga rada bingung, Kak. Kalau kalau misalnya dari CS terus ending-endingnya kondak ke kita lagi, kayak malah makin ribet gak sih, Kak? Karena kan harus konfirmasi ke kita lagi untuk jadwalnya, terus nanti konfirmasi lagi ke parentsnya. Hmm? Yuk, kakak kalau masih ketutor untuk apa nih kak? Sorry. Kondak itu ya kondak EC. Oh, Misal, nanti kalau ah, kondak EC-nya sistemnya sama seperti beberapa minggu lalu kayaknya aku sempat on lelang dini tutor deh. Kayak gitu. Jadi sistemnya open bounty aja karena kan tidak tidak pasti semua murid kakak yang akan ikut EC-nya. Gitu. Misalkan setelah dikontak murid Kak Gustia 4 orang nggak masuk, ya kan? Kak Kais 4 orang nggak masuk, jadi kan 8. Ternyata pas di chat itu bisanya 2 kelas loh. Kok kameraku tiba-tiba mati? Jadi bisanya 2 waktu yaitu di hari Jumat dan hari Sabtu gitu. Nah itu tidak perlu nanti CS akan mengingatkan ekstra kelas ini tidak tidak akan 100% sama dengan tutor awalnya karena itu kita ngomongnya adalah kelas tambahan gitu. Seperti itu. Jadi kemungkinan tidak sama kakak untuk lesson 1 sampai 10 kalau yang dibuat sama CS. Tapi biasanya aku akan open di tutor karena biasanya sebelum buka jadwal aku pastikan tutornya ada untuk menghindari case-case seperti Sunday 10. Ini mana tutornya nggak ada ternyata kayak gitu-gitu. Bisa dimengerti Kak Kais atau Kak Gustia? Masih terkait EC, kadang parents kadang suka nanya jadwal EC itu aja kah untuk semua lesson? Maksudnya gimana nih Kak Kais? Sorry. Jadi kadang ada parents yang kemarin misalkan udah ikut EC nih, Hmm. minggu depan ikut EC tapi bisanya cuma di jadwal itu, tapi lessonnya nggak ada gitu Kak. Itu kakak bisa request sebenarnya. Hmm, Selama tidak penuh ya, kakak bisa request. Tapi tapi syaratnya bukan tetap. murid aku, Kenapa? bukan murid aku. Hah? Jadi dia nanya ke aku, Kak, ini kalau misalkan di jadwal lain bisa nggak ya Kak? Kak, atau misalkan kalau misalkan ada ekstra kelas lagi, nanti apakah jadwalnya tetap sama atau gimana ya? Hmm, 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 hmm. Kamu bisa Jadi bilang gini, jadi ekstra kelas ini bergantung terhadap permintaan atau gimana ya? Hmm, 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 hmm. Tergantung kita membuat jadwal ekstra kelas tergantung pada permintaan murid atau kita bisa bilang seperti itulah ya. Ya, aku lebih menanyakan tutornya kemana sebenarnya karena harusnya itu kan nanyanya ke tutor gitu. Jadi mungkin next time kakak kalau dapet chat seperti itu di refer ke tutornya aja yang asli biar iya, tutor. aku selalu balesnya, nanti tolong infokan ke tutor aslinya ya. Tapi Iya karena kadang kalau yang kelas merger kan tutornya banyak, kadang suka parent suka bingung, ini tutor asli itu yang mana gitu. nanti tanya ke TL aja biar dicarikan tutor aslinya.
gitu. Karena takutnya kalau kakak yang ini nanti komunikasi dengan tutor aslinya malah terputus dalam tanda kutip. Karena parents kan pengennya yang gampang ya. Oh ini aja ke KKI saja lebih gampang jawabnya gitu. Nanti kasihan ke KKI juga. Nanti setiap EC kakak harus menjawab setiap ngambil EC dapat anak-anak baru gitu kan juga pasti pusing kan. Apalagi kalau Betul. KKI kayak aku yang nggak pernah nyimpen nyimpen nama nyimpen kontak parents. Betul. Betul betul. Aku ngapalnya 3 digit belakangnya saja. Sama. Sejauh ini belum pernah tertukar kok, guys. Yes, kalian boleh pakai kelas tambahan gratis, tapi tolong kasih syarat ya. Jadi ada beberapa akhir ini tren EC di mana orang tuanya kaget kalau hanya mengajarkan atau ternyata diajarkannya 2 lesson sekaligus, bukan 1 lesson aja. Jadi tolong dijelaskan juga kalau EC ini adalah gabungan materi. Itu kita bisa bilang kelas kilat lah atau kelas gabungan lah. Jadi jangan bilang oh, iya nanti kelasnya lesson 1 ya Bunda di hari Sabtu. Kasih tahu juga nanti juga membahas lesson 1, 2, dan 3 kayak gitu. Jangan cuma lesson 1. Karena loh ini anakku belum sampai sini. Karena orang tua kan kadang nggak melihat dari awal ya. Takutnya misalkan lesson 1 nih. Dibahas lesson 1, 2, 3. Lesson 1 udah dibahas. Ternyata pas parents yang lihat udah lesson 2 dan 3. Protes. Kak ini anakku udah nggak bahas ini. Padahal udah dibahas sebelumnya. Jadi tolong dikasih tahu juga kalau ini kelas gabungan. Gitu. Gratis tapi gabungan. Tidak seperti kecap yang dimana bebas. Dan subs yang dimana kelasnya pasti sama dan durasinya pasti sama. Gitu. Ada lagi? Kak Gustia boleh? Lagi-lagi Kak. Jadi kalau misalnya aku mau request EC gimana dong biar anak-anakku keterima? Padahal itu kan maksudnya mereka nggak ngomong ke CS, tapi Mhm. mereka tuh daftarnya ke aku gitu loh. Hmm. Kalau biasanya ya kalau memang sudah request ke kakak itu pasti nanti pas ditanyain CS bilang udah pasti. Pasti kan udah sama Kak Tata gitu hari Jumat jam Mm-mm. 7 misalkan. Ya Mm-mm. pasti CS kalau ada jawaban kayak gitu mereka nggak akan hubungi lagi. Nanti oh ya udah sudah sama Kak Tata ya gitu. Sobat SC jangan resah ya, kuotanya masih banyak, jangan panik. Panik Kak, panik Kak. Kemarin tiba-tiba berhenti hilang. Tapi Panik memang deh. kemarin cepet banget, aku pun kaget. Aku tuh prediksi 40 tuh kalian biasanya di hari Sabtu baru selesai. Ini 1 hari langsung selesai. Saya sih senang ya, karena besok-besoknya tidak perlu kerja lagi untuk EC. Cuman saya yang kaget. Jadi Ya, CS bakalan confirm dulu ke tutornya kah atau hanya lihat absen merah? Ya hanya lihat absen merah. Kenapa? Kalau nunggu confirm tutornya kelamaan, banyak yang harus dihubungi. 1 hari mereka harus hubungin 200-an siswa. Just for context gitu. Jadi CS kalau untuk yang satu lesson 1 sampai 10 CS akan confirm dulu. Sorry, nggak akan semuanya sih, semuanya hanya lihat merah aja langsung dihubungi. Karena apalagi yang lesson 11 ya, karena udah nggak masuk 2 kali kita anggap anak ini nggak balas ke tutor, jadi langsung dihubungi, langsung bikin EC. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman bikin EC duluan, tolong kasih tahu nanti kalau dihubungi sama CS, tolong bilang sudah ya gitu. Nanti pasti pun kalau misalkan dihubungi bareng, pas bikin EC 2 kali kan kelihatan tuh double EC-nya. Amonya, apalagi maaf ya, sobat DG kan tidak seharus scroll ke bawah tuh kadang kalau EC, beda sama sobat VP. Jadi lebih gampang kelihatan gitu. Kamu butuh ayo datang. Kalau nggak, Kenapa kalau sampai matiin aja. Iya, Matiin. oke. Galang tolong matiin. Kayaknya kepencet deh. Kania mau nanya Kania. Oke, sebentar. Oke, Kania, sorry, aku tahan dulu. Udah bisa Kak? Udah bisa, udah Oke, bisa. Tadi Kak Laksma on cam takutnya nabrak suaranya. oke. Nah, ntar loh. Eh, Oke, sorry. Ada kendaraan nyebrong lewat. Itu EC itu berarti kan CS itu dia bakal lihat berdasarkan absen listen 1 sampai 10. 1 kali absen. Berarti apakah tutor tidak perlu follow up yang miss class 1 kali di listen 10 pertama ini? Soalnya kan biasanya aku punya kebiasaan kalau ada yang miss listen 1, aku langsung follow up apakah mau ikut kelas tambahan atau enggak. Terus ya aku tinggal cariin gitu kan, atau enggak aku adain EC-nya gitu biasanya. Terus juga kadang ada parent yang belum kelasnya mulai, dia udah konfirmasi dulu kalau dia nggak bisa ikut kelas, terus langsung minta request kelas pengganti. Nah, kalau kasusnya seperti itu, apakah kita koordinasi ke EC atau langsung aja kita yang handle EC-nya untuk handle si student ini dapat kelas EC atau dapat kelas SAPS? Itu aja.
Oke, untuk nomor yang pertama, jadi sebenarnya yes, kakak tidak perlu berkontak dengan CS, jadi tidak perlu menghubungi parents. Jadi nanti kalau misalkan orang tua nanya, kan nanti minta jadwal penggantinya dong, kakak bisa bilang nanti akan dihubungi sama tim terkait. Jadi aku minta tolong ke semua tutor, tolong jangan kontak parents dulu. Kita pengen lihat dulu apakah CS ini bisa handle apa enggak 1 sampai 10 karena kita pengen lihat. Nanti pasti akan ada penyesuaian lagi karena kan ini kita baru banget berjalan dan hanya orangnya hanya dua. Kita pengen lihat nih apakah dua orang ini sanggup untuk menghandle semua kontak yang harus dikontak. Takutnya kalau teman-teman kontak, mereka akan menganggap, oh ini bisa nih kita handle, kita bisa jalan nih. Dan ternyata pas bener-bener udah dilepas, mereka kaget kalau ternyata real situationnya sebanyak tidak semudah yang biasanya kayak gitu. Dan untuk yang kedua, kalau misalkan nanya, tinggal diarahkan lagi, ya nanti akan dihubungi sama tim terkait ya Bunda, tolong ditunggu kayak gitu. Kalau udah nggak sabar banget, bolak baru kanatiannya boleh ambil alih. Karena ada parents yang kelamaan, saya butuh sekarang buat nyusunin jadwal. Terus sama ini Kak, kalau ada nggak ya kita bisa tahu student kita itu udah dikontak atau belum? Dia bakal ikut EC atau enggak gitu. Untuk caranya sekarang satu-satunya hanyalah eh dicek manual ya. Jadi apakah kontak tutor ini atau anak ini sudah dikontak sama atau belum sama parentsnya, sama CS adalah satu-satunya yang lewat sebuah aplikasi message kita gitu. Nah, tapi kalau misalkan kakak pengen tahu apakah bisa dihitung apa enggak, bisa chat ke TL-nya boleh atau chat aku nggak apa-apa. Kak, kalau Kak, tetap kalubis. Jadi ketika nanti kalau EC via CS yang hijauin CS atau Kalubis, kata Kalubis ya karena CS tidak bisa menghijaukan absen kayak gitu. Jadi nanti teman-teman per hari Senin. Jadi per hari Senin tolong cek juga. Cukup cek aja. Kan lesson 1 sampai 10 kan biasanya paling atas tuh. Lihat-lihat aja yang lesson 1 sampai 10. Apalagi kalau teman-teman tahu ada anak yang nggak masuk, berarti tinggal dicek aja. Oh, VIP ku kemarin nggak masuk. Aku cek ada nggak di EC gitu. Atau ada nggak di sub, karena kalau di sub pasti kelihatan kayak gitu. Kalau di Aceh pasti kelihatan, kalau di Sub pasti di info. Gitu, oke? Kan nanya lagi, Kak. Boleh. Berarti ini per Rabu besok kita tetap nanya mereka itu mau ikut EC apa CS aja yang nanyain? Per hari ini cukup CS saja karena ternyata Kanata ini sudah ngerasain, jadi mereka sudah jalan. Jadi kita pengen coba per hari ini, tolong jangan dihubungi dulu. Hah, sudah banyak ya yang melis ya tadi ya Tapi kalau di sudah ngelis DG gak ya. apa-apa. Kalau sudah ngelis gak Betul. apa-apa. Nanti aku, Banyak banget tadi, ya, serius. ya, nanti aku coba ngomong ke CS biar pasti mereka akan ngontak juga kan. Pasti kan kalau misalkan sudah dibuat, jadi kalian tinggal ngomong ke parentsnya kalau nanti dihubungi sama tim CS bilang sudah ya gitu. Jadi intinya gitu biar tidak miskom. Kalau kalian yang buat, kalian ngomong ke parents nanti kalau dihubungi tolong bilang sudah ya gitu. Oke? Aman guys? Kasihan ECS baru di expect sama EC yang berjibun. Nih, jadi kita bisa bilang ini stress test. Jadi aku minta jangan dihubungi dulu, biar mereka tahu nih seberat apa. Takutnya kalau tetap dibantu sama teman-teman tutor dan stress testnya selesai, mereka bilang, oh ini gampang, kita bisa ngelakuin ini. Oke, kita tambah jadi lesson 1 sampai 16. Ternyata kebanyakan gitu. Nanti mereka yang pusing sendiri. Jadi kita pengen 1 sampai 10 dulu, mereka bisa atau enggak. Kalau misalkan ternyata bisa dan masih bisa ditambah, kita akan tambahkan. Tapi kalau misalkan mereka sudah kesulitan, baru akan kita kurangi ke 1 sampai 8 misalkan. Kayak gitu ya. Makanya diambil 1 sampai 10 itu angka tengah. Kayak gitu. Kayak Kais. Kak Ece ada batasan kak sebulan berapa kali student boleh EC? Karena ada student yang 1 bulan berkali-kali izin pindah jadwal. Kalau sudah 1 bulan berkali-kali EC, tolong pindahin jadwal. Arahkan ke pindah jadwal. Karena kalau sampai satu grup di kelas grup pindah berkali-kali berarti kan emang dia nggak mau masuk gitu kan. Apa yang bikin nggak masuk? Apakah jadwalnya nggak cocok atau tutornya nggak cocok atau suasana kelasnya nggak cocok? Tolong ditanyakan kayak gitu. Dari kita sih belum ada batasan. Aku bisa bilang belum ada batasan, belum ada rules yang menyatakan berapa kali boleh EC. Tapi tolong kalau kayak gitu dicari root cause-nya. Kenapa nih Bunda masih EC terus gitu? Kan EC kan bingung gitu. Apakah mau di weekend aja kelasnya? Nanti aku carikan kelas weekend ya Bunda kayak gitu. Jadi komunikasikan aja, cari cari root cause-nya daripada kakak capek harus cari EC atau bahkan harus request gitu gitu. Karena kan capek ya. Ya ampun, aku ngebayanginnya pusing banget. Ada lagi? Wow.
Kalau siswanya sampai ke out duluan tidak sampai finish zoomnya itu kan absennya hijau ya. Apakah perlu dimerahin ditawarkan CS plus berganti atau gimana? Outnya sampai berapa menit dulu? Ini agak jahat sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan outnya di tengah-tengah sudah lebih dari 1 jam, di angka 60 menit dia baru out, itu jangan dicarikan EC. Jangan dimerahin. Kenapa? Karena itu kuotanya lebih baik kepake ke orang yang benar-benar nggak masuk. Jadi kalau misalkan dia nggak masuk 30 menit terakhir, entah itu mari jaringan mati lampu, bilang aja nanti tolong dicari, tolong nanti nonton rekamannya ya, kayak gitu. Ada ya? Gi- Ada kemarin aku dikasih tahu Mas itu Mas CS apa namanya lupa yang sering banget handle CS. Oke, aku tahu kenapa karena ini biasanya CS hanya menghubungi perihal promosi, nyepam promosi dalam tanda kutip. Nah, nanti bisa diinformasikan, Bunda tolong di-unblock ya karena nanti ke depannya ketika Bunda tidak masuk akan dicarikan kelas penggantinya sama KCS atau nomor CS. Jadi tolong dibuka blokirnya seperti itu. Karena ini kayaknya fix beberapa juga ada yang ngeblok gini karena tiap minggu tuh dia ngasih promo-promo gitu guys. Jadi bukan promo ya, tapi lebih ke newsfeed gitu. Halo, pengen anaknya belajar coding? Gini, 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 gitu. Itu juga akan membantu ISM juga karena nanti pas perpanjangan ISM yang akan hubungi, loh, kok checklist satu, apakah tidak mau perpanjang, gitu kan sayang kan retentionnya. Karena cuman gara-gara malas dihubungi, gitu. Jadi tolong dibuka. Pengumuman di grup, tolong buka blokir nomor CS. Boleh, boleh, boleh. Jadi kalian bisa bilang gitu, tolong dibuka yang mau merasa memblokir, tolong dibuka ya agar nanti ini. Atau kayaknya bakal CS dia yang akan hubungi kalau ngerasa nomornya diblokir. Kayaknya ya. Cuman nggak tahu kalau mau bikin announcement boleh. Yang penting tolong diinfokan kalau nanti ke depannya ini akan di chat gitu. Tapi kalau misalkan iya bun, iya ini apa soalnya spam terus ya bilang aja mohon maaf ya bunda karena itu dari bot kami gitu itu kita tidak bisa setting tapi untuk informasi kelasnya atau ke informasi kelas pengganti biasanya akan dari sana jadi tolong tolong jangan diblokir gitu kalian kasih pengertian karena itu nggak bisa guys kita nggak bisa tawar soal soal iklan-iklan itu karena itu balik lagi agar parents itu tahu atau sadar kalau mereka bentar lagi balance-nya habis mereka biasanya tuh balance sisa 4 tuh udah rewel tuh. Ya saya makan ngirim setiap minggu. Halo Bunda, bulan terakhir nih. Halo Bunda, 3 minggu terakhir. Gimana kabarnya? Halo Bunda, 2 minggu terakhir. Mau jadwal schedule calling kapan? Halo Bunda, ini pertemuan terakhir ya. Balance-nya udah habis nih habis ini. Kita mau calling kapan? Kayak gitu. Mereka pasti akan kayak gitu. Apalagi di bulan-bulan dimana balance-nya udah mau habis. Gitu guys. Kecuali mereka bayarnya banyak. Itu tidak akan dihubungi itu. Agak jarang hubunginya. Kecuali ada newsfeed tertentu. Ada lagi? Kalau itu bisa diunyel-unyel sih Kak Laksma. Gimana ya? Dia ngeblok tapi bingung nanya. Karena kalau di setauku kalau ngeblokir, kalau nyari di search itu nggak ketemu. Karena diblokir harus harus ngarahin ke settings, blok, terus open di blok dulu baru bisa di search nomor CS-nya. Setauku gitu ya kalau ngeblok ya. Coba mungkin ke teman-teman yang suka main blok-blokan. Aku nggak pernah ngeblok nomor soalnya. Aduh, aku benci banget tuh. Duh, 24 jam hilang tuh aku benci banget. Karena harus screenshot. Screenshot guys, serius. Kalau 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 mereka berulah tuh aku screenshot. Beban banget nggak bisa di tag. Emang bisa dimatiin? Bukannya tetap dari parentsnya hilang ya chatnya? Oh, menarik. Oke. Oke, dua pertanyaan terakhir guys, biar nggak terlalu malam. Anything? Oke, yuk. Dua pertanyaan terakhir yuk. Nah, Aku hitung sampai 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kak Fadli, Oh boleh kan Natania sebentar. Kenapa tuh kan Natania? tadi kan untuk yang lisan 1 sampai lisan 10, terus Mhm. lisan 11 ke atas itu akan dihubungi CS kalau miss 2 kali. Berarti yang 1 kali ini kalau eh, kita kita bisa tutor itu harus follow up ya berarti ya. Kalau follow up dan yang cariin kelas EC atau subsnya sendiri. Untuk lesson 11 ke atas ya? Heeh. Ya. Ya, oke.
Jadi karena kalau misalkan sudah pertemuan pertama terus nggak masuk lagi, berarti kita punya anggapan bahwa pesan dari tutor tidak dibalas kayak gitu. Baru nanti akan dihubungi sama CS kayak gitu. Oke? Oke, terima kasih. Oke. Ih, Hawk aku udah uninstall tau. Oke, pertanyaan terakhir, apakah sudah selesai? Aku hitung sampai 5 ya, guys. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pantek, bisa pakai Eko. Lanjut. Kegagalan, aku kembalikan ke kegagalan sebagai moderator. Terima kasih, guys. Oke, langsung aja guys. Let's sum up ya hari ini. Hari ini sudah aku sudah sorry, aku sudah menginfokan tentang onboarding. Onboarding, intinya kita nggak boleh jawab ngasal. Pertanyaan yang di back office akan dicek dan final assessment akan dinilai secara live. Oke ya. Jadi kita nggak bisa ngasal karena itu dicek dan final assessment ada nilainya dan ada konsekuensi atas nilai yang kalian kumpulkan. Jadi kita nggak bisa ngasal onboarding. Dan ada reward juga buat yang nilainya 96 ke atas. Dan di beberapa informasi yang disampaikan Mas Fadli seputar extra class, terus seputar bagaimana semuanya tadi, itu bisa kita sum up hari ini. Buat yang nggak hadir, aku sediakan recording. Minggu ini nggak ada assessment gabung sama assessment final exam. Aku harap semangat kalian mengerjakan semuanya. Yuk kita sama-sama bareng lagi. Kita sama-sama upgrade, terus jaga quality sama SOP kita, biar kita growth, tetapi kita tetap ada di stay on track, stay on good quality, stay on good SOP. So kita nggak bukan growth secara number aja, tetapi secara quality kita growth juga, kita upgrade. So itu aja yang aku mau sampaikan. See you, selamat malam, and thank you to the best. Gak foto bareng dah? Mau foto bareng nggak? Udah banyak nih gak foto bareng nih. Foto, 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 foto. Boleh, boleh. Wah, keburu live duluan ya pada bilang. See you langsung. Live, 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 live. Apa-apa. Oke. Ayo guys, main FIFA guys. Lagi diskon Wah, guys. ada Kamerta. Oh, Ada Kak Doni. Halo. ada Kak Halo, Doni. halo. Yuhu. Udah lama banget Hai. gak chatan sama Kak Doni. Oh iya nih. Oh guys, yang punya saran kultor, kultor ini operasional kan kita berhenti nih. Kita jadi banyak kultor di quality section. Mm, Nah, yang punya saran boleh chat aku ya, atau yang expert dalam bidang masing-masing mau sharing jadi speaker aku buka buat siapapun. betul. Nah, itu. Kamerta tuh, Kak Merta, expert. Anyway, jadi Siap. speaker itu ada dapat duit ya, dapat fee. Kalau kalian mau jadi speaker, kalian bawa materi yang oke, ajukan ke aku cek materinya, buat quality teaching kita, gas. Kal- Yes. Kalian isi aja kultur. Aku buka buat siapapun, entah tutor lama, tutor baru, ajukan semua ke aku. Oke, kultur hari Betul. ini, kultur next buat sampai akhir tahun ini Tapi bebas kayaknya buat Culture Next kamu. akan lebih wow 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 lagi sih Kak Galang. Hmm, Ya kan? ya, ya walaupun kultur next next akan lebih wow lagi, cuma Harus ya. list aja yang mau kebawakan apa, education sector, Tuh. gimana tips-tipsnya, kalian share materinya ke aku, kalian langsung mau jadi speakernya, that's okay, ada fee-nya. Gimana cara komunikasi ke parents biar prolong? Nah, Nah, oke. So, kita mau foto juga yang on cam cuma 20-an doang ini. ayo. Yang Sudah lain, banyak Perhatian, hujan deras perhatian. nih. Ini kayaknya pada tidur nih, biar bangun ya. Perhatian, perhatian Bapak dan Ibu. Sekali lagi dimohon perhatiannya bahwa untuk menyalakan kameranya karena kita akan mengalahkan sesi foto. Setelah itu tolong di prasmanan di sebelah kanan sudah dibuka dan
Silakan sekali lagi terima kasih dan ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Yuk. calon pengantin. Tolong dinyalakan kameranya agar kita bisa berfoto bersama. Terima kasih. Tuh HRT. Oke, Toa. yuk guys. Itu seru tuh guys kalau kalian mainin di kelas tuh. Anak-anak suka kaget. Oke, oke, Untuk yaudah Zupa kita Sup terus ada di 1 sampai corner 3 satu lah ya. ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu Zupa Sup ada di corner satu. Tolong. Udah Kak Padli, udah. Mau Oh, foto tutor gagal kabinet. Oke. Oh iya, tutor kabinet. Sorry guys, sedikit info. Ya ampun. Tutor kabinet akan update 2.0, akan launching di minggu ini, tapi tolong dikirimnya bertahap. Jadi tolong sabar ya teman-teman. Jadi beberapa permintaan teman-teman seperti feedback custom sudah dikabulkan. Jadi teman-teman bisa mengisi feedback kalian sendiri. Tidak perlu kalau misalkan malas pakai checklist gitu. Pelan-pelan. Minggu ini pasti kebuka semua, tapi ngeduplikatnya harus satu-satu. Kalian ada 300. Tanganku sakit. Aku dan masukin tanganku sakit. Oke. Betul. Jadi segala input dari teman-teman tutor itu kita terima ya. Sampaikan aja. Gak usah takut. Kalaupun kita perlu kaji ya kita kaji bareng. So, itu guys. Yuk, Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Aku malah Thanks. salvo ada foto Anthony di situ. The GOAT. My God. Al Gasing. Oke, thank you. Selamat malam rekan-rekan. Tetap semangat and see you. See you on Thank you, Google Mas. next. Thank you. Bye.